saja. Bu Maida sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Titin. Ya. Bu Titin, ini kan kita akan mengadakan supervisi Iya Bu Maida. untuk teknik coaching yang akan Bu Titin terapkan. Tapi sebelum kita melakukannya, ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Bu Titin. Iya Bu Maida. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini kan akan melakukan coaching, jadi kita harus menyepakati dulu rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam mengobservasi teknik coaching yang akan Bu Titin lakukan nanti. Apakah Bu Titin sudah memahami? Iya Bu Maida, rencananya nanti saya akan menggunakan metode TIRTA Bu Maida. Baik, berarti jika menggunakan metode TIRTA, berarti untuk rubrik penilaiannya saya akan mengukur dan mengobservasi apakah sesuai dengan tujuannya, alurnya, dan seperti itu dengan sesuai metode TIRTA yang akan kita lakukan. Baik Bu Titin, berikutnya untuk kegiatan coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Titin kembangkan kali ini? Iya Bu, kalau menurut saya kelemahan saya itu kan dari mendengarkan aktif. Jadi nanti selama coaching saya akan membangun rasa bagaimana caranya saya bisa mendengarkan aktif coach saya, seperti itu Bu. Oh baik, berarti kita sepakati bahwa kali ini supervisi kali ini saya akan mengobservasi kegiatan mendengarkan aktif waktu Bu Titin melakukan teknik coaching. Iya. Baik. Oke, mendengarkan secara aktif. Berarti kita spesifiknya ada di mendengarkan aktif ya Bu Titin ya. Iya Bu Maida. Baik Bu Titin, untuk indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang ingin Bu Titin lakukan itu apa? Nanti kalau saya bisa fokus mendengarkan aktif coach saya, otomatis saya pasti akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga nanti coach saya bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seperti itu. Oh baik, berarti indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bu Titin capai adalah ketika Bu Titin bisa menangkap inti atau poin-poin yang disampaikan oleh coach untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu ya Bu Titin ya? Iya, seperti itu Bu Maida. Baik Bu Titin, itu yang akan kita sepakati untuk melakukan kegiatan supervisi kali ini, dan Bu Titin bisa langsung menerapkan teknik coaching yang akan dilakukan bersama coachnya. Iya, terima kasih Bu Maida. Saya juga akan ikut Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Roni, tidak apa-apa. Maaf, Monggo, Bu. nggih. Monggo Pak Roni, monggo. Gitu. Ada apa Pak Roni? Ini Kok loh, Bu sepertinya Titin. penting sekali. Ya setiap kemarin tuh cari Bu Titin kemana-mana kan enggak ada gitu, Bu. Iya. Mohon maaf Pak Roni, karena kemarin saya ada kesibukan, jadi saya baru bisa sekarang untuk kita ngobrol. Ada apa Pak Roni? Gini loh Bu, saya ini mempunyai permasalahan di kelas saya. Mungkin pada waktu pembelajaran PJOK gitu. Iya. Anak-anak tidak fokus untuk mata pembelajaran saya itu yang di dalam kelas. Ini bagaimana? Oh berarti saya bisa mengambil garis merah dari yang mau kita omongkan, bahwa Pak Roni ingin agar anak-anak fokus dalam pembelajaran selama pembelajaran PJOK. Maka kenapa Pak Roni? Iya Bu. Oh seperti itu nggih. Sambil saya catat nggih Pak Roni nggih. Kemudian kalau menurut Pak Roni, apa tujuan kita melakukan sesi percakapan ini Pak Roni? Gini loh Bu, tujuan saya itu supaya anak itu tetap fokus dalam menerima pembelajaran dari saya. Soalnya begini, pada waktu itu saya menerangkan, anak-anak banyak yang ngambil. Oh Betul, Bu, masalah. gitu, banyak yang ngambil Iya. gitu nggih Pak Roni nggih. Terus kalau menurut Pak Roni, keramaian anak-anak kalau kita mengukur ya secara angka dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Roni anak-anak, keramaian anak-anak itu sampai ke level berapa Pak Roni? 5. Sampai ke level 5, berarti Iya. masih ada di tengah-tengah berarti Iya. Pak Roni nggih. Iya. Terus saya mau tanya lagi nih Pak Roni, bagaimana solusi kalau menurut Pak Roni, solusi bagaimana yang terbaik untuk menghadapi permasalahan yang Pak Roni alami saat ini? Yang pertama gitu ya, saya ini akan koordinasi kolaborasi dengan guru kelas tentang anak-anak itu nanti diberi pembelajaran itu yang bagaimana.
Kemudian yang kedua, saya akan mempersiapkan materi-materi yang pas untuk anak-anak biar anak-anak itu senang untuk menerima pembelajaran dari saya. Soalnya gini Bu, pembelajaran PJO-nya itu Bu ya, ini saya kira untuk saat ini yaitu harus ada yang mungkin di pengetahuannya tidak bisa, kemudian di keterampilan itu akan saya kolaborasi. Oh begitu. Iya. Nanti Pak Roni membutuhkan membutuhkan teman untuk berkolaborasi, yaitu guru kelasnya. Iya. Itu Pak Roni. Iya. Kalau menurut pemahaman saya. Kemudian apa komitmen Pak Roni untuk mencapai tujuan awal tadi Pak Roni? Ya ini saya mulai dari diri saya sendiri Bu. Oh, Saya ini gitu. harus bisa merubah mindset anak-anak supaya bisa untuk mengerti tentang pembelajaran saya, misalkan dapat fokusnya nanti. Misalkan nanti akan saya beri es bikin mungkin anak Oh, iya. biar anak tetap fokus. Kemudian di tengah-tengah juga begitu nanti akan saya berikan mindfulness itu Bu ya. Iya. Oh iya Pak Roni. Kemudian yang kedua mungkin nanti saya akan tayangkan di slide Bu ya untuk Iya. pembelajaran dari saya. Oke. Berarti dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa selain berkolaborasi dengan teman jenengan, teman sejawat, nanti anak-anak pasti diberi menurut jenengan tadi mindfulness, pembelajaran yang menyenangkan seperti Iya. itu ya Pak ya. Juga menampilkan slide seperti itu Iya. Pak nggih. Iya Pak Roni, alhamdulillah sepertinya solusinya sudah ketemu tentang permasalahan Pak Roni ya Pak ya. Oke, Bu. Kalau menurut saya solusinya sudah ketemu, jadi nanti Pak Roni bisa mengaplikasikannya, bisa menerapkannya mulai dari secepatnya. Mulai besok mungkin Pak Roni bisa menerapkannya di dalam kelas. Oh ya Bu, soalnya pas besok itu khusus untuk ya anak yang full ini Bu ya, full nakal, full tidak memperhatikan ya itu mungkin ini waktunya untuk besok, mungkin hari ini akan saya persiapkan materi-materi yang pas untuk anak-anak dan saya akan bekerja dengan wali kelasnya. Nggih Pak Roni tetap semangat. Alhamdulillah perbincangan kita sudah mencapai titik temu nggih Pak Roni nggih. Nanti untuk kedepannya saya WA jenengan lagi atau mungkin minggu depan untuk menanyakan apa hasilnya yang sudah jenengan capai. Nonton nggih Pak Roni nggih. Karena saya mau ada kepentingan, jadi menurut saya nanti saya aja yang WA jenengan nggih Pak Oh Roni. Nggih, nanti ketemu lagi setelah saya WA. Terima kasih. Nonton nggih Pak Roni nggih. Matur nuwun Bu, nggih. Terima kasih Pak Nggih, Roni. monggo Bu. Assalamualaikum. Gimana Bu Titin? Proses coachingnya ini lancar atau tidak? Alhamdulillah, kalau menurut saya sudah agak lancar Bu Maida. Sudah Proses menuju lancar ya Bu Titin. Sudah bagus kok Bu Titin. Ini yang mau saya tanyakan. Dalam proses melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah Bu Titin lakukan? Karena tadi kan kita sudah sepakat yang mau kita supervisi adalah mendengarkan aktif. Jadi apa yang sudah Bu Titin lakukan untuk mengindikatorkan bahwa itu sudah tercapai? Dari percakapan tadi, indikator yang sudah saya capai, yang pertama yaitu saya menangkap beberapa poin dari Pak Roni. Kemudian yang menjadi goalnya yaitu ketika Pak Roni bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Seperti itu Mega. Baik, berarti Bu Titin sudah mulai menuntun Pak Roni menemukan solusi. Iya, nggih. Baik Bu Titin, ini saya akan menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat ketika Bu Titin melakukan teknik coaching tadi ya. Iya, Mega. Yang pertama, secara rubrik penilaian sudah seperti kesepakatan itu tadi, Bu Titin ingin menerapkan teknik beta dan itu sudah saya lihat sudah muncul mulai dari tujuan, adanya coaching tadi tujuannya apa, identifikasinya juga sudah muncul, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach juga sudah berhasil dilakukan dan juga tanggung jawab. Cuma waktu pas ini sekadar masukan saja Iya. Bu Titin ya. Untuk mendengarkan aktif juga Bu Titin juga sudah saya lihat juga mendengarkan coaching dengan baik. Iya. Untuk bentuk tanggung jawabnya tadi saya mendengar Bu Titin yang memberikan statement. Jadi di situ Pak Roni segera melakukan. Padahal sebagai coach Bu Titin seharusnya meminta tanggung jawab itu dari Pak Roni. Oh, Jadi iya. statementnya bukan dari Bu
Titin. dari saya. Ya, betul. Iya, Tapi iya, lainnya iya. sudah bagus sekali Bu Titin. Saya lihat tujuannya muncul, identifikasinya muncul, rencana aksi juga sudah muncul, tanggung jawabnya juga. Mungkin itu tadi Bu Titin ingin memancing ya Iya, sebetulnya. tapi akhirnya saya yang keceplosan, Iya. saya yang menentukan. Iya, itulah teknik kunci ya yang Iya. dapat kita ambilkan. Jadi bagaimana cara kita supaya itu muncul dari kunci kita. Iya. Sudah bagus menurut saya, sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan satu tambahan lagi, ketika selesai melakukan proses coaching, hendaknya ditambahkan oleh proses refleksi. Jadi sebelumnya coachingnya merasakan apa, dan sesudahnya coachingnya itu juga merasakan apa. Oh, iya, iya. Iya, Jadi itu bisa ditambahkan ya Bu Titin ya. Iya, iya Bu Meda. Tapi overall sudah bagus Bu Titin. Dan terakhir ini Bu Titin, pertanyaan terakhir. Ini kan sudah ada observasi, ada supervisi kita. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Titin tingkatkan setelah kegiatan supervisi? Saya ingin lebih apa ya Bu ya, saya itu kurang pandai untuk merangkai kata-kata, jadi merangkai pertanyaan. Jadi saya ingin belajar lagi cara mencari pertanyaan yang berbobot untuk uji saya. Seperti itu. Baik, betul sekali Bu Titin. Itu memang pertanyaan berbobot itu kan muncul ketika kita mendengarkan secara Iya, aktif, dan itu iya. memang berhubungan. Betul sekali Bu Titin. Baik, semoga nanti di proses supervisi berikutnya Bu Titin dapat meningkatkan kompetensi yang akan dicapai berikutnya. Iya, terima kasih Bu Meda. Sama-sama Bu Titin. Iya, saya undur diri dulu. Terima kasih. Sama-sama. Semakin semangat ya Bu Titin Iya ya. Bu Meda.